Nanggala itu pusakanya Baladewa. Pusakanya Baladewa. Pada waktu itu Baladewa itu karena masih berpihak kepada Astina, ya, itu marah terhadap Pandawa itu. Dan Nenggala itu ceritanya saking ampuhnya pusaka itu itu kalau diantemkan di gunung itu ajur, kalau diantemkan di samudra itu sak, gunung gugur segala sak gitu loh ya, saking ampuhnya. Itu hanya hanya sastra aja supaya untuk menyangatkan ya ampuhnya pusaka itu. Nah, terus suatu saat pusaka itu bagaimanapun manusia yang arogan karena ilmu pengetahuan akhirnya juga harus punah. Nah, yang pintar itu Kresna. Pada waktu Baladewa ngamuk ya, Baladewa ngamuk itu mudah semua mancur lah. Kresna pinter, dah Petro aja sekarang maju perang. Nah, Petro suruh maju perang. Lho pripun to, Ndara? Wong satya-satya Ndara Gatotkaca, Ndara Ranu Sudaya kawon, Ndara Werkudara sedaya ajrit kok kula wis to manto karo aku. Engko ben digodha karo adikmu Gareng, ben nggodha Baladewa. Lek dewa ngamuk menghina wong jenenge Baladewa. Sopo itu dek daya duwe senjata Nenggala ini kok demusuhne karo begecil-begecil iki piye? Wah kene dikejan lah. Petro nggih joglangan sih, nggih joglangan. Gareng di jojo Nenggala mencolot tek. Nenggala ini kan mantep ning joglangan sing wis ditutupi Petro karo lemah ngono ya. Ning yo digandoli karo Petro. Digandoli ngene, digandoli waduh, terus nangis Baladewa. Terus teka. Ya sih piye iki? Nenggalaku kok mancep ning lemah tak angkatne ora iso ki piye iki? Kakang Prabu sedaya kala wau wonten wancinipun piyambak-piyambak. Menawi manungsa kagungan pusaka kados ngaten menika lajeng boten terkendali spiritualnya kalau bahasa sekarang. Donya menika hancur. Sampun titi wancinipun panjenengan menika kedah ngelampahi kasepuan ya supados mangke menangi zaman ingkang enggal. Nah, ini terus sekarang kembali ke Nenggala. Kebetulan saya itu punya senjata Nenggala yang asli, nanti saya boleh adik-adik diviralkan tidak apa-apa karena sudah waktunya ya. Itu dulu saya peroleh dari Alas Ketonggo. Saya dulu waktu muda itu senang ke gunung-gunung, ke gua-gua, ke laut-laut, ke hutan-hutan. Waduh, pokoknya yang tempat angker-angker itu saya senang. Nah, saya waktu di Alas Ketonggo itu bersama dengan Mbak Maharani Swihita. Itu mahasiswa UI, umurnya masih 27 tahun. Cantik, lembut. Begitu mengenalkan saya di Jakarta, namanya Maharani Swihita, saya terkejut, saya teratap gitu. Ini kan nama Ratu Mojopahit gitu. Maharani Swihita. karena beliau itu spiritualnya tinggi, saya di mana-mana dibimbing. Suatu saat ke Alas Ketonggo, ya, di sana itu ada buah tales, ada bunga tales. Bunga tales itu bentuknya seperti ini, terus menteri-menteri ya. Itu dipotong sama dia. Pinjam aritnya Pak Min masih hidup mungkin, dipinjam tak gini, terus diberikan Pak Jati, ini disimpan ya karena yang memberi bukan orang sembarangan ya. Sanggep Mbak Maharani Swihita itu mungkin titisannya dewa atau apa gitu ya. Gimana ya? Sekarang menjadi betul-betul pusaka. Berubah menjadi pusaka. Dan pusaka itu kalau saya lihat itu karyanya Empu Romoyadi waktu itu membuat di dalam laut. Romoyadi itu sudah ribuan tahun yang lalu kalau membuat pusaka itu dari untuk Isgoro.
rokok jadi itu sambil sebentar ya. Iya. Langsung aja yang sudah. Itu memang senjata Nanggolo ya? Iya, Nanggolo itu yang bentuknya seperti ini persis. Itu awalnya dari apa tadi ya? Tales, kembang tales. Kembang tales. Iya, di Alas Ketonggo sana. Itu bisa berubah sampai berapa lama ya? Saya nggak tahu, jadi saya taruh di sini, saya buatkan lemari khusus karena saya pikir diberi oleh Mbak Maharani tadi itu pasti ada gunanya, terus saya kasihkan tempat segini. Udah lama nggak pernah saya jengkok, saya pikir mau kembang tales garing ya, garing ngalung kisut gitu. Enggak, jadi ini Nanggolo itu ya bentuknya seperti ini. Oh gini ya, setelah dikasih apa tadi bunga tales kan disimpan sama ya. Tapi apakah setelah itu yang ada firasat? Nggak ada. Ya cuma terus begitu saya bersih almari, loh, ya kok jadi gini? Ini kalau ininya kuningnya itu saya kasih sendiri. Semua yang nggak ada gini. Saya kasihkan di tempat, kok jadi gini gitu. Dan ini bahannya meteor semua bahannya. Dan kalau lihat postur ininya, postur bentuknya, ada kembangnya di sini, ada gini, pasti ini dulu milik kerajaan. Zaman itu. Hanya itu. Oleh karena itu kalau saya malam gitu berdoa atau hari-hari tertentu duduk di sini bakar dupa, berdoa kepada sahabat-sahabat saya, teman-teman saya, termasuk dulu yang berjuang lewat spiritual. Mudah-mudahan Mbak Maharani atau siapa saja dan keluarganya dan anak cucunya, mungkin sekarang udah anak cucu. Itu tahun berapa itu ya? Ini jadi ya mesti tenang deh. Nanggala, berarti senjata yang ya? Iya. Nanggala itu. Ini perbedaannya Hindu Indonesia dan India. Iya. Sebenarnya Hindu itu dulu itu bukan agama. Hindu itu dari kata-kata Indus Island. Dari perilaku manusia-manusia di pulau-pulau yang tersebar di India sebelah timur. Berarti sini tuh ya. Karena sana ibu kotanya kan New Delhi ya. Iya. Nah kita di sinilah. Dan ini perilaku orang sini itu perilaku dari manusia-manusia setelah tenggelamnya Atlantik. Ya. Waktu itu Atlantik itu tenggelam. Lalu dasar laut ke permukaan, lalu bumi ambles bagian, jadi membuli bumi. Jadi kalau kita nonton wayang, itu sebenarnya wayang kulit itu mulainya itu tengah malam deh, bukan sore. Goro tangkap warso sirah juga ke bumi kota gunung moyak mayik ambil bendut si berdua, jadi kawah condro itu bukan gitu, ambil kafe gitu. Terus setelah itu jejer Astina leng ramyaningkang, jadi suluknya itu leng ramyaningkang sasongko kumenyar. Jadi setelah dunia itu gue keruai punah, sekarang punah karena ledakan mungkin Krakatau meledak, Merapi meledak, ini Merbabu meledak, Bromo meledak, kan sepi dunia itu. Sepi, lalu dikatakan leng ramyaningkang sasongko kumenyar. Jadi ada suatu negara, kocapannya Pak Dalang tuh gini, mentara Surep Doto Pitono nenggi negari pundi kang kaiko adi doso purwo eko sawiji doso 10 purwo wiwitan umpama negara 10 ora ana siji sing gemah ripak adil makmur subur tan liyane Hestina. Hestina itu kita
Karena pada waktu permulaan setelah Atlantik tenggelam, laut ke permukaan, orang-orang eksodus menyelamatkan diri ke puncak gunung Arjuna, dipimpin seorang Brahmana, lalu turun di sana, mendirikan. Setelah turun, yang dipegang pertama kali apa? Gajah. Gajah. Kenapa gajah kok ditangkap pertama kali? Karena untuk nanti membuat rumah, nebang pohon, untuk geret pohon-pohon itu, untuk tumpaan kalau kemana-mana, itu gajah waktu itu. Nah, gajah itu bahasa Sanskritnya Hesti. Makanya negaranya disebut Hestina. Tempatnya di lereng Arjuna sebelah timur. Di sana disebut sumber awan. Di sana ada sumber awan di sana. Jadi entah ke sana. Dan itu sampai sekarang ada sumber ajaib. Ada sumber yang jernih, kira-kira kolamnya itu sekitar 3 meter kali 5 meter. Orang yang mengambil ikan hidup di situ pulang kalau nggak semaput